Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Allah maqdi innar rahmatan jagat alam siang malam bumi langit. Allah maqdi innar rahmatankum ka para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat belulia, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa maqdi innar rahmatan Abuya Mama Armin Cibuntu. Allah maqdi innar rahmatan ulama, wa maqdi innar rahmatankum, wa maqdi innar rahmatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sabang sampai Merauke, wa maqdi innar rahmatan Lampung. Subhanallah, wa maqdi innar rahmatan pondok pesantren, para alim ulama, wa maqdi innar rahmatan Lampung, wa maqdi innar rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Ya kan ya kan surat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, khususon nyali kubur keluarga besar, wa maqdi innar rahmatan khususon nyali kubur, wa maqdi innar rahmatan Bandar Lampung, wa maqdi innar rahmatan Sumatera Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, wa maqdi innar rahmatan para pahlawan Indonesia. Allah maqdi innar rahmatan ya Allah. Subhanallah, wa maqdi innar rahmatan ulama, wa maqdi innar rahmatan ulama. Al-Fatihah. Ya kana ya kana. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit lahir, sakit batin sembuhkan ya Allah. Rabbana quli innar rahmatan ummati fi innar rahmatan Indonesia, wa maqdi innar rahmatan dari Sabang sampai Merauke, sembuhkan ya Allah. Al-Fatihah. Ya kan ya. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Indonesia Pancasila merah putih NKRI. Allah maqdi innar rahmatankum, angkatan darat, udara, laut, polisi, umaroh, ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku, budaya, lintas agama. Allah maqdi innar rahmatankum, Bhinneka Tunggal Ika. Allah maqdi innar rahmatankum, wa maqdi innar rahmatan para petani, nelayan, kaum buruh, mahasiswa-mahasiswi, rakyat-rakyat seluruh pondok pesantren Indonesia. Al-Fatihah. Ya kan ya. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa maqdi innar rahmatankum, RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, wa maqdi innar rahmatan Menteri, Seknek, DPR, MPR, Presiden, Wakil Presiden, Panglima, Kapolri, seluruh rakyat-rakyat. Allah maqdi innar rahmatankum, Keraton Solo, Keraton Jogja, Keraton Cirebon, seluruh keraton di Nusantara. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, faqli innar rahmatan Lampung. Subhanallah maqdi innar rahmatan Teran. Allah maqdi innar rahmatan Tanah Jawi. Allah maqdi innar rahmatan wa maqdi innar rahmatan Lampung ulama Nusantara. Alhamdulillah wa syukurillah, wa maqdi innar rahmatan pondok pesantren, wa maqdi innar rahmatan la kalima fil Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, kita siang ini biarpun tidak hujan maupun tidak panas, karena volumenya sudah diselesaikan sama saya. Supaya apa? Biar tenang, ada angin menghiriwir daripada pakai AC kipas, lebih baik alam. Alhamdulillah. Nah ini cuaca ya, panas tidak, hujan tidak, betul atau tidak? Semangat atau tidak? Nah ini perkumpulan seperti begini, ini toreko. Tanpa toreko mungkin tidak ada kumpulan, betul nggak? Toreko itu perjalanan hidup yang ada di Nusantara ini. Contohnya bagaimana toreko itu? Kita yang paling kecil aja, RT. RT itu pasti ada ulama kampung, betul nggak? Nah kalau butuh apapun pasti ke Pak RT. Nggak mungkin ke Pak RT yang di Singapura, nggak mungkin. Pasti RT yang terdekat, betul atau tidak? Begitu juga ulama, nggak mungkin minta doa jauh-jauh, pasti minta doa yang terdekat, betul nggak? Betul atau tidak? Tapi jangan lupa yang melahirkan kita ini ibu dan bapak, jangan sampai dilupakan. Itu toreko, betul atau tidak? Kita pengen punya tahu isinya toreko itu seperti apa. Gini loh, toreko itu melahirkan seperti kita melahirkan anak. Anak sudah dewasa dititipkan ke pondok pesantren. Nah akhirnya melahirkan suatu ilmu dari kiai, betul atau tidak? Apakah itu toreko atau tidak? Toreko atau tidak? Nah kalau manakib seperti apa? Manakib itu kita lahir jadi manakib kan disebut hakeko, betul atau tidak? Paham nggak ini? Jadi dikir la ilaha illallah atau ya Allahu, kita ini harus betul-betul tahu isi-isinya. Tanpa guru, tanpa ibu bapak bisa toreko atau tidak? Tidak ada RT, betul nggak? Tidak ada masjid, betul atau tidak ini? Sholat tihangnya siapa? Sholat tihangnya siapa? Siapa? Sholat itu tihangnya ulama, betul atau tidak? Tanpa ulama bisa sholat nggak? Kosong, betul nggak? Nah makanya ini ada ulama kampung yang dekat sekali, jauh-jauh dari tanah Jawa, disebut Tran. Di sini orangnya Bhinneka Tunggal Ika. Karena apa? Supaya diisi kekosongan itu, diisi menjadi toreko, yaitu satu bentuk, yaitu RT RW lurah camat, betul atau tidak? Isinya ulama, tokoh-tokoh agama, betul atau tidak? Dalamnya rakyat, betul atau tidak? Paham nggak ini? Kurang paham nggak? Paham? Jadi kita ini toreko itu seperti itu. Makanya kita ini adanya pondok pesantren ibarat kita sekolah. Gak mungkin SMP, SMA, perguruan tinggi, pasti SD, betul nggak? 6 tahun SD itu. Pondok pesantren pun tidak kalah. Mari belajar kitab dengan Quran. Nanti kalau sudah Quran dengan kitab, nanti saya akan meneruskan apa? Di situ ada sekolahan sanawiyah aliyah, betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah ini untuk tujuan untuk mencapai punya ijazah disebut syariah. Begitu juga punya ijazah akhirnya melamar jadi TNI dan Polri atau pegawai negeri swasta. Datangnya dari kota, dari desa. Dari desa, betul atau tidak? Makanya perlu persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Betul atau tidak ini? Itu sangat penting. Kalau
kita begitu meninggal dunia disebut sarkup, sarjana kuburan, siapa yang mau mendoakan? Betul atau tidak? Karena ini gotong royong di tanah Jawa atau tanah Nusantara, gotong royongnya masih dipakai oleh kiai-kiai kampung. Betul atau tidak? Ini sangat penting. Jadi kita ini tidak ada unsur politik atau berpartai, tidak, tapi kita harus bisa meluruskan sesuai ihdinas siratal mustaqim. Robbana qadi inna rahmatan tanah Jawi wa maqadi inna rahmatan Nusantara wa maqadi inna rahmatan Lampung. Itu jelas. Ya kalau percaya silakan, nggak percaya silakan. Oh saya nggak percaya, mati dulu baru percaya. Betul nggak? Semua orang manusia takut dengan mati. Betul nggak? Apalagi sakit. Makanya mumpung ini ada kiai desa atau kiai kampung, dekati, minta doa, insya Allah barokah. Betul nggak? Karena ilmu itu bukan dari siapa-siapa, dari ulama, disebut ulama kampung. Seperti NU, nggak mungkin langsung di atas, pasti ranting. Betul nggak? Ranting itu RT, betul atau tidak? Tanpa membutuhkan rakyat yang paling kecil, nggak mungkin rakyat paling besar, yaitu tetap dari bawah. Betul nggak? Nah, kita belajar itu, ilmu itu insya Allah barokah. Contoh, barusan dikasih hijib gufroni, sholawat gufroni, syair gufroni. Apakah ini dibaca tanggung jawab? Enggak. Jangan pun tanggung jawab, saya siap penjaga gawang neraka. Ayo, ayah nuanin teu. Siap zaman ayeuna nama sare tah. Benar enggak? Betul atau tidak? Nah, dibacakan, jadi dikasih ilmu oleh kiai itu, kiainya harus tanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Insya Allah barokah. Karena yang penting kita istiqomah. Ibarat sholat duhur asar maghrib isya subuh istiqomah, siapa yang tanggung jawab? Betul nggak? Ya kiai kampung yang ngasih ilmu, disebut ilmu sholat karena ada sanatnya. Betul atau tidak? Nah itu toreko. Sama kita ini hidup pengen barokah di dunia maupun di akhirat. Kita ini di dunia numpang. Kalau sudah dipanggil oleh malaikat maut, mau jadi apa? Betul nggak? Nah, contoh, kalau ini dikasih panas, waduh, nggak kuat. Betul nggak? Tapi ini panas enggak, hujan enggak, kan tenang. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Nah gitu, mudah-mudahan ibu bapak sesepuh di dia, mudah-mudahan penuh hikmah dan barokah, selamat dunia wal akhirat. Saya yakin, makanya saya ini saking cintanya acara di Jawa Barat langsung ke sini. Cinta ini kan nggak bisa dibicarakan, betul nggak? Makanya saya siap menjadi penjaga gawang neraka. Wah ini baca hijab, baca tarik malaikat kalau tak seneng sama saya. Betul nggak? Jangan takut sekarang mah. Mari kita sabilulungan dasa gotong royong. Itu saya yakin berkah. Saya yakin berkah kalau kita pengen cinta ke ulama, mumpung ada ulama kampung. Minta doa, minta restu. Betul atau tidak ini? Kumpulan kecil-kecilan, tahlil, betul nggak? Yasinan, sholawatan, itu kan tahlim, toreko, betul nggak? Satu jalan menjalankan, betul atau tidak? Nah kita ini harus dikasih tahu. Jadi gerakan NU itu asal usulnya ya dari torekoh dulu, nggak mungkin jadi NU, betul atau tidak? Keprok atuh, ayo keprok. Salam Pancasila. Ayo orang Indonesia, orang Nusantara,
orang dari Sabang sampai Merauke cinta enggak kepada Pancasila? Cinta atau tidak? Tiap hari megang KTP-nya, tiap hari kawin pasti ada Garuda Pancasila, ya. Salam Pancasila, salam Pancasila. Nah, itu baru orang Nusantara, orang Indonesia. Jaga itu Pancasila, merah putih NKRI. Mereka. Nah, itu pun sama toreko. Tanpa ulama nggak mungkin ada merdeka, nggak mungkin ada NKRI, nggak mungkin ada Pancasila, nggak mungkin adanya Indonesia kerakyatan yang dipimpin. Betul atau tidak? Toreko itu, betul nggak? Gitu Ji, punten Ji, maaf. Insya Allah kita jangan takut kemanapun. Hanya Allah yang maha segala-galanya. Saya cinta itu hanya sekadar cinta. Ya harus tanggung jawab kecintaan itu. Betul atau tidak? Makanya mudah-mudahan keluarga besar Lampung dari Sabang sampai Merauke berkah dan hidayah Allah. Persatuan dan kesatuan mudah-mudahan direkati sesuai dengan Pancasila. Ini bukan politik, bukan partai saya nggak ikut-ikutan. Saya ikut Pancasila, siap saya menjadi tumbalnya Pancasila. Ada yang berani enggak? Ada yang berani enggak? Nggak ada. Makanya nggak ada lagi Bhinneka ini, jangan sampai dipecahkan, harus bersatu sesuai dengan Pancasila. Betul atau tidak? Biarpun itu pakai Mariam, tapi orang Indonesia pakai bambu runcing. Runcingkanlah hati kamu kepada Sang Ilahi, yaitu Allah. Itu nggak ada bambu runcing rege-rege gini, nggak ada. Tegak lurus. Betul atau tidak? Lah iya, Bapak pun tegak lurus. Ibu langsung tertawa. Pak Kiai. Jadi kita ini sangat betul-betul cinta kepada ulama, cinta kepada ibu dan bapak. Sekarang masih ada ibu dengan bapak. Jangan sampai anak itu mencuekkan kepada kedua orang tua. Kalau bisa doakan, kakinya kumbah, diminum doa itu kepada ibu dan bapak, baru itu ke kiai, insya Allah barokah hidayah Allah. Pengen cita-cita apapun tercapai karena Allah. Betul atau tidak? Makanya anak pengen anak yang soleh dan soleha didoakan oleh ibu dan bapaknya. Karena ibu dan bapak ikut toreko, ikut pengajian, ikut ke masjid, ikut sholat untuk mendoakan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah, barokah, hidayah. Betul atau tidak? Itu sebetulnya gampang, mudah. Betul nggak? Mudah-mudahan saya bisa ngirim beras ke sini. Loh kok bengong? Saya ini saking cintanya bukan dari siapa-siapa. Saya ini membagikan beras 1000 ton. Tapi ngutang saya. Lah iya, saya enggak kerja. Tapi saya cinta kepada umaro, ulama, tokoh-tokoh agama, dan cinta kepada rakyat. Tidak ada tujuan apapun. Karena cinta dari dulu saya. Pondoknya pun gratis bin total saya. Loh, iya, ada yang meninggal, ini kain kafannya, ini untuk doanya, ini untuk tahlilnya, itu saya. Itu bukan saya pengen ke tangan kepuji, karena perintah, betul nggak? Perintah siapa? Ya ulama-ulama sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, apalagi ini ada sesepuh di sini, tolonglah jaga benar-benar, karena cinta ulama sama juga cinta kepada ibu dan bapak. Cinta kepada ibu bapak berarti cinta kepada negara. Betul atau tidak? Paham nggak? Ini toreko, kata saya. Saya yakin mudah-mudahan biarpun pondok pelosok, mudah-mudahan menjadi banyak untuk pengen mondok di sini.
Rabbana qali inna rahmatan Lampung fa'alai inna kalimah firma Allah, insyaallah diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan besoknya hujan, jangan sekarang, kasihan. Hei malaikat, jangan dihujankan sekarang ya, besok aja ya. Bisa diajak ngobrol. Saya yakin, makanya ibu, bapak, para sesepuh di sini dikasih kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa bayar utang. Bayar utang kepada Allah. Kalau utang ke orang-orang mah gampang, biasa tarsok sebentar tapi besok. Gitu ya, lemah telas Allah yang balas. Betul nggak? Insya Allah, biarpun kita kelahiran di Jawa Tengah atau di tanah Jawa, kita ada di Sumatera, tetap kita ini orang Nusantara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi jangan sampai lupa kampung halaman, karena pusir itu nggak akan dilupakan selama-lamanya. Betul atau tidak? Itu makanya torekoh itu sangat penting. Apa? Yaitu kita berkumpul, suatu jalan hidayah Allah. Jadi kita belajar. Kalau kita nggak diajarkan nggak bisa. Betul nggak? Makanya mumpung kita dikasih sehat jasmani dan rohani, makanya mari kita satukan menjadi kumpul, mudah-mudahan berkah dan hidayah Allah. Saya yakin. Kita buka Quran ya, bismillah. Sama enggak dengan obrolan tadi? Bismillah. Ya, lihat. Bismillah. Ini surat ayatnya. Monggo bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-16, surat An-Nahl, artinya lebah. Ayat 30 yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa menuju jalan Allah. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin, yang artinya, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa berjalan menuju Allah, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa menuju Allah. Perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas nggak? Kalau kita baca gini, wah kesuwen lama, betul nggak? Set, bukan sulap, bukan sihir, dibuka jelas, betul nggak? Betul atau tidak? Itu makanya kita ini sadarlah bahwa kita ini bakal kembali ke kampung halamannya, yaitu menuju Allah. Kita ini belum mengenal Allah. Siapa yang mengenalkan Allah? Ulama. Mungkin bapak ibu punya guru di mana-mana, jangan sampai dilupakan gurunya. Betul nggak? Betul atau tidak? Wah ini ada guru yang baru, wah seneng, jangan. Kita ini asal usul guru di mana didoakan, jangan dibenci. Betul atau tidak? Kita harus sifat Rahman dan Rahim. Insya Allah barokah. Jangan takut. Biarpun baru tatap muka dengan saya, biarpun rame-ramenya di YouTube atau di Snack, padahal saya nggak tahu, tapi orang pengen membukakan pintu rahmat. Biar saya yang YouTuber atau maupun Snack di mana yang lihat saya yang tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Karena tujuan bukan tujuan mau memecahkan, menyatukan untuk Republik Indonesia Pancasila Merah Putih NKRI. Betul atau tidak? Itu tujuan saya.
Nggak ada tujuan apapun, tidak ada kepentingan apapun, hanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada rakyat, dan cinta kepada Pancasila, dan cinta kepada Umaroh. Di situ pun komplit apapun, karena kita jangan sampai pecah belah ini Indonesia. Betul atau tidak? Mereka Allahumma shalli Muhammad. Nah gitu. Alhamdulillah, makanya ibu bapak seneng nggak kedatangan saya? Senangnya saya belum tidur bu pak. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas. Sampai diundang, bukan diundang, ini silaturahmi, gotong royong, toreko, kumpul kebersamaan. Insya Allah kampung, desa maupun kecamatan sampai provinsi, sampai dari Sabang sampai Merauke bisa menyatu begini ganteng. Berarti Pancasilanya dipakai. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah itu, kita ini pasukan sarung. Betul nggak? Kemana-mana pakai sarung. Kok bisa begitu? Lihat anak kecil disunat pakai sarung. Betul nggak? Nah iya ibu, tanpa disarung masa di mana tuh ibu? Betul nggak? Nah insya Allah mudah-mudahan saya nggak panjang lebar, nanti malam kesini lagi. Waduh, sampai double. Nggak apa-apa, saya ikhlas ridho karena Allah. Bayarannya berapa? Lillahi ta'ala saya. Bukan saya promosi, pengen iklan, tidak. Saya lillahi ta'ala, karena saya cinta, karena di sini banyak saudara, karena saudara kita ini senusantara, dari satu sampai tujuan Pancasila, satunya Nabi Adam alaihissalam. Betul atau tidak? Itu mudah-mudahan barokah dan nggak panjang lebar. Insya Allah nanti malam kesini lagi ya. Kontrakan nanti malam dikontrak lagi saya. Mudah-mudahan judulnya lain lagi nanti malam. Ini kan tentang toreko, betul nggak? Nah jadi benar-benar, jadi saya juga lama di Lampung tempo dulu tahun 82, zaman ngeri, harus dijaga kiai-kiai. Nah beginilah namanya orang gelandangan seperti begini. Siapa paling wah Gufron itu dukun, nggak apa-apa, tapi dukun bisa menyelamatkan corona. Betul nggak? Loh kok bengong? Loh tahun kemarin corona, wah nggak ada yang datang, nggak ada, tutup semua. Sholat dia ditutup, ibadah apapun ditutup. Saya keliling se-Indonesia sambil membagi beras, sambil membacakan hijib Ghazali, hijib Gufroni, salawat Gufroni, sa'i Gufroni dengan dikir yaitu Qodiyah Nasabandiyah. Akhirnya masker semua bebas dari corona. Alhamdulillah. Itu ibu, saya mah nggak minta apa-apa. Lihat rakyat pun berkah, senang ibu. Hidup ini hanya satu kali, nggak mungkin dua kali, satu kali. Sekarang gagah, besok belum tentu gagah, betul nggak? Soalnya malaikatnya sudah pada nongkrong menunggu siapa ini, betul nggak? Tapi kalau kita sudah kenalan dengan malaikat, tenang ibu, betul nggak? Bisa diajak damai. Betul nggak bu? Pak? Nah gitulah. Yang penting kita nggak panjang lebar, yang penting kita doa, nanti dilanjut lagi nanti malam. Malam hadir nggak? Hadir nggak? Nanti dikasih hadiah doa. Hadir ya? Kasih tahu semua. Insya Allah dari ujung kulon sampai ke ujung timur, ujung mana ujung Pangka, ujung mana aja, betul nggak? Padahal inilah kita ulama-ulama kampung ini tetap harus maju, harus bangkit sekarang menjaga NKRI, menjaga Pancasila, merah putih Indonesia, betul atau tidak? Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, ya kan.
Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Karim. Allah maqdi inna rahmatan hidayah ya Allah. Amin. Wa maqdi inna rahmatan pondok pesantren. Wa maqdi inna rahmatan ulama kum. Wa maqdi inna rahmatan Bandar Lampung. Amin. Wa maqdi inna rahmatan Sumatera Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Amin. Allah maqdi inna rahmatan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah. Ya kana wa ya kasar. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kami hormati, mohon tunggu sebentar, kita menyaksikan akan diserahkan kitab hasil karya, hasil tulis hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Abuya Ghufran Al-Bantani. Kitab ini adalah kitab berbahasa Suryani yang akan diserahkan oleh beliau Abuya Ghufran kepada Al-Mukarram Kiai Yusuf Tohirin radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Bashir min salamatil ummah.